tidak enak kepada murid saya, orang Aceh juga murid saya, mengajak untuk zikir, okelah zikir kita ya, hanya menghargai murid saya. Terus lama-kelamaan selama zikir entah mengapa ada yang masuk ya. Nah disitulah saya ini sangar ya. Bahkan kalau di Bogor saya ketua FPI saya. Yang kemarin ditembak 6 laskar itu murid anggota saya itu yang ditembak. Sangat ya. Saya pemarah saya. Maka setelah ikut zikir ya, Ratib Seribe satu kali, 2 kali, 3 kali, barulah saya bisa menangis. Entah mengapa ya, kok bisa menangis saya. Nah itulah. Maka saya berpikir ini berarti gurunya luar biasa ini. Ya akhirnya saya ke Aceh berbaiat dengan Abuya dan saya sebarkan di sana. Alhamdulillah beberapa kecamatan di daerah Bogor sekarang sudah mengadakan Ratib Seribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama kita muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, Mursyid guru rohani kita Abuya beserta keluarga besar, dan juga yang sangat kami hormati guru kita Abi Sukri, dan juga DKM Masjid yang sangat saya hormati, para wali-wali, para gubernur, dan juga para guru-guru sekalian, para ulama, para ustadzah, terkhusus yang sangat saya hormati akhinal kiram Wali Bogor Tengku Aziz yang sangat hormati. Tak lupa pembawa acara Bapak kita Bapak Tholib dan juga Bapak Ilyas, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang sangat saya hormati dan yang Allah muliakan. Mohon maaf para jamaah sekalian, terutama para ulama. Duduknya saya di depan ini sebenarnya tidak pantas juga ya, karena saya bukan ustadz juga, bukan ahli ngaji ya, bukan pandai ilmu, hanya bisa mengamalkan dari sebagian sedikit yang bisa saya pahami. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, makalah Abuya ini sangat bagus sekali, sangat menginspirasi bagi kita semua agar menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya mau berbagi pengalaman dulu ya, sesuai menjawab atau pengalaman yang ada di makalah ini. Saya ngaji ya, pernah mondok juga, dan alhamdulillah di kampung saya punya pesantren. Namun sekian lama, beberapa tahun kami mengajar di pesantren, jadi semakin galau, semakin kacau ya. Apalagi ketika murid tidak menghormati gurunya, tidak menghargai masyarakat kepada gurunya. Saya marah, sangat marah. Apalagi masyarakat tidak menghargai ya. Maka tak lama saya dibubarin pesantren. Santri adalah sekitar 100 orang, saya bubarin semuanya. Bahkan rangkang juga saya robohin ya, rangkang. Jadi galau
Galau. Maka saya bertemulah dengan Wali Bogor. Ya, beliau seorang pedagang di sana ya, pedagang. Tapi ada kabar bahwa di tempat beliau mengadakan zikir Ratib Seribe. Ya, maka saya dibawa oleh murid saya, diperkenalkan oleh murid saya kepada Wali Bogor. Setelah lama kelamaan, sebenarnya saya dengan thariqah ini tidak suka saya sukanya ngaji, menuntut ilmu, ya, kajian-kajian itu sukanya. Dengan thariqah, ya mohon maaf, sebenarnya saya tidak suka. Tapi dengan tidak enak kepada murid saya, orang Aceh juga murid saya, mengajak untuk zikir, okelah zikir kita. Ya, hanya menghargai murid saya. Terus lama kelamaan selama zikir, entah mengapa ada yang masuk, ya. Nah disitulah saya ini sangar ya. Bahkan kalau di Bogor saya ketua FPI saya. Yang kemarin ditembak 6 laskar itu murid anggota saya itu yang ditembak. Sangat ya. Saya pemarah saya. Maka setelah ikut zikir ya Ratib Seribe satu kali, 2 kali, 3 kali, barulah saya bisa menangis. Entah mengapa ya, kok bisa menangis saya. Nah itulah. Ini maka saya berpikir ini berarti gurunya luar biasa ini. Ya, luar biasa. Pengalaman ini baru saya alami. Maka dari situlah semakin dekat saya dengan Wali Bogor. Terus ya Wali Bogor juga menyarankan untuk mendakwahkan. Ya akhirnya saya ke Aceh berbaiat dengan Abuya dan saya sebarkan di sana. Alhamdulillah beberapa kecamatan di daerah Bogor sekarang sudah mengadakan Ratib Seribe. Alhamdulillah. Nah, kalau tidak salah bahkan melebar ke Banten. Ya, di wilayah kami sudah ada sekitar 10 posko alhamdulillah. Dengan ditambah di Banten dan juga kami dakwahkan pula dengan teman-teman kami ya. Teman-teman kami ini juga satu profesi, punya pesantren ya. Cuma kelihatannya masih galau juga ya. Maka saya bagikan ya agar merasakan teman-teman saya apa yang saya rasakan. Ya, artinya kalau saya dakwah dulu itu ingin agung, ingin hebat ya. Ingin bisa disebut kiai, ingin bisa dimuliakan. Ya. Maka ternyata perjalanan itu kehancuran saya ini salah diakibatkan pada diri saya sendiri. Ya. Diakibatkan perilaku diri sendiri ternyata. Setelah memasuki tauhid tasawuf ini barulah terbuka ya apa yang dimaksud dengan keilmuan ini. Maka alhamdulillah sekarang saya bangkit kembali, sekarang mengajar kembali. Alhamdulillah. Ya mohon doanya kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan dakwah ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala agar merasakan semua bahwa untuk satu ibadah ini biwahidah hanya kepada Allah saja. Ya, kalau dulu saya dakwah membawa masyarakat supaya mengagumi saya, ya, supaya hormat kepada saya, ternyata itu salah ya. Yang saya dapatkan kekecewaan. Ya. Jadi kalau kita ibadah karena Allah, mau dihina mau apapun tidak akan berpengaruh. Ya, itulah pengalaman saya. Ya yang dimaksud dalam di sini ya makalah Abuya ini menembak saya ini. Jadi para jamaah sekalian, ya yang selalu dikatakan Abuya dalam surat dalam Al-Quran, ya qul innama a'izukum biwahidah antaqumu lillah. Ya, aku telah mengajarkan satu hal saja, kata Allah Subhanahu wa taala, antaqumu lillah,
kita harus bangun untuk Allah. Ya, kita bangun apa saja sebisanya kita, maka itu semuanya harus didasarkan karena Allah. Ya, apalagi bagi pendakwah, ya, itu harus karena Allah. Karena bagaimana? Karena ketika karena Allah, apapun yang kita hadapi itu akan mudah, insya Allah akan mudah. Maka ulama mengatakan, ya, Syekh Iskandar Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitabnya kum anta, ya, bima yalzamuka min wadha'ifil ubudiyah. Artinya apa? Kum anta, bangunlah engkau, ya, selayaknya engkau sebagai kehambaan. Ya, kita harus bangun, kita harus ibadah, ya, selayaknya kita sebagai hamba. Ya, kita sebagai anak buah, maka bekerjalah seperti halnya anak buah. Ya, kita juga dalam ibadah, ya, kita ini hamba Allah, maka kewajiban kita beribadah. Ya. Lalu wahwa, ya, dan ketika kita bangun untuk Allah, maka Allah akan menjanjikan untuk kita semua atau memberikan kewajiban-kewajibannya. Ya, artinya kewajiban Allah ini kepada kita, ia mengurus kita. Kita akan diurus, kita akan dijamin dalam segi kehidupan kita, insya Allah. Maka bangun, ya. Jadi selama ini kita tertidur, masih tertidur, ya, maka dalam tidur kita ini jangan terlena, kita harus bangun, ya. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyikapi dari makalah Abuya ini teringat pesan dari Abu Muda. Kemarin saya dikirimi kitab sama Abu Muda. Jadi yang berbunyi begini, ini adalah saya mengadukan permasalahan, ya, ataupun solusi untuk kemajuan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf ini. Maka Abu Muda mengirimkan kitab kepada saya. Jadi bacaannya begini: wa qad yukhtalafu asyurba li jama'atin min aniyatin wahidatin li ikhtilafi maqamihim. Yang artinya, terkadang dalam satu minum ataupun dalam satu gelas air yang meminumnya umpama ada 3 orang, terkadang yang merasakannya itu beda-beda. Umpama satu kopi satu gelas, ya, yang ini minum, 3 orang ini minum, maka rasanya itu beda-beda, padahal satu. Nah, ini yang dimaksud dengan Abu, ya. Jadi kadang-kadang kita memaknai atau menanggapi tentang tauhid tasawufan ini beda-beda kita semua, ya. Min itilafi maqamihim, sesuai dengan makamnya masing-masing, ya, sesuai dengan makamnya masing-masing. Kita pasti punya masalah, semua pasti punya masalah dalam kehidupan. Kalau tidak mau punya masalah, ujung-ujungnya harus mati. Itu baru selesai masalah. Maka kita harus menyikapinya, ya, dengan sesuai makomnya masing-masing. Ya, kadang kita berbentrokan dengan ustaz karena tidak paham apa yang dimaksud dengan ustaz, ya, makomnya masing-masing. Maka Abu Muda mengatakan, yaitu dibagi 3, ya. Yang pertama yaitu seperti semut. Abu Muda mengatakan seperti semut yang berlari menuju gula, ya, seperti semut yang berlari menuju gula. Itu adalah golongan yang pertama, seperti saya ini, ya.
sedang berlari menuju gula. Maka golongan yang kedua yang disebutnya mubtadian, yang pertama mustarifan, yang kedua mubtadian. Apa itu mubtadian? Semutnya sudah ada di atas gula, ya, semutnya sudah ada di atas gula. Dan yang ketiga wasilan. Apa itu wasilan? Semutnya sudah ada di dalam gula. Nah, maka makomnya masing-masing beda-beda ya. Kita dalam bertauhid tasawuf ini ya, artinya kita harus tahu lah ya. Biarkan orang menilai kita apa, karena makomnya lain lagi ya. Menilai terutama dari luaran kepada kita ya, karena makomnya lain lagi ya. Maka biarkanlah ya, kata Abu Muda, biarkan. Insyaallah kalau kita bekerja ikhlas karena Allah, maka Allah akan bantu insyaallah ya. Para jamaah sekalian, maka saya insyaallah ya, dengan pertemuan kemarin dengan Abu ya luar biasa ya, sangat menginspirasi. Insyaallah akan kami bawa dan praktekkan di Bogor. Mohon doa kepada sekalian ya. Tidak bisa panjang lebar ya, karena saya bukan kiai ya. Mohon maaf Pak Talib ya, Tuan Guru, mohon ya maaf bila mana ada kata yang salah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.